Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Fito Saragi dengan NIM C0D021047 dari kelas F Prodi Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi perpajakan. Pengertian penyusutan dan amortisasi. Pengertian penyusutan. Penyusutan dalam pengertian ekonomi merupakan penurunan nilai suatu benda atau aset yang diakibatkan oleh keturunan, kekunoan, dan sebagainya, yang timbul karena adanya penemuan-penemuan baru maupun adanya keausuan akibat pemakaian barang tersebut. Karena adanya penyusutan, maka benda aset tersebut kurang mampu melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang semula dimaksudkan. Penurunan nilai ini dikenal dengan akuntansi praktis sebagai suatu pengeluaran operasional. Penyusutan dilakukan karena masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengertian amortisasi. Amortisasi dalam Undang-Undang Pajak diatur dalam pasal 11A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Berdasarkan SAK, dapat disudutkan bahwa harta dengan memenuhi kriteria yaitu: yang pertama, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang kedua, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, ditahan oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Menurut pajak, harta yang dapat disusutkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harta berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk memperoleh penghasilan. Selanjutnya, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta yang disusutkan dan dasar penyusutan. Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tetap dari pemakaian suatu aktiva, ada 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu nilai perolehan aktiva, nilai residu dan nilai sisa, umur ekonomis, dan pola pemakaian. Menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penggolongan harta tetap yang dapat disusutkan. Harta tetap berwujud dapat disusutkan digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, harta bukan bangunan. Kelompok 1, kelompok manfaat 4 tahun. Kelompok 2, kelompok manfaat 8 tahun. Kelompok 3, kelompok manfaat 16 tahun. Kelompok 4, kelompok manfaat 20 tahun. Yang kedua, harta golongan bangunan. Yang ketiga, kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Yang keempat, kelompok bangunan tidak permanen yang punya masa manfaat 10 tahun. Jenis-jenis penyusutan serta metode dan taraf penyusutan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan fisik adalah penyusutan yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan fisik dari benda modal untuk menghasilkan produksi. Yang kedua, penyusutan fungsional adalah penurunan nilai yang disebabkan oleh berkurangnya fungsi dari benda modal, keusangan atau kekunoan. Yang ketiga, penyusutan eksternal ekonomi adalah nilai yang hilang disebabkan oleh pengaruh dari luar profesi atau 2 kategori, yaitu yang pertama, kemunduran lokasi, yang kedua, kemunduran ekonomi. Ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi penyusutannya, yaitu metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Menurut SAK, metode penyusutan dapat dibedakan pada dasarnya dibagi ke dalam kelompok, yaitu yang pertama berdasarkan waktu, yang dimana terbagi atas 2. Yang pertama, metode gali lurus dan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda. Yang kedua, berdasarkan penggunaan, yang terbagi atas 2, metode jam dan jasa. Yang
Kedua, metode jumlah unit produk. Harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Menurut pasal 11 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ciri-ciri sebagai berikut. Harta tak berwujud yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. B. Mempunyai masa manfaat lebih dari setahun. Sedangkan perlakuan pencatatan terhadap harta tak berwujud sama dengan perlakuan akuntansi terhadap harta berwujud. Yang pertama, harta tak berwujud dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal yang diperoleh. Yang kedua, harga perolehan harta tak berwujud sama dengan jumlah yang dibayarkan atau nilai harta wajib yang diperoleh. Yang ketiga, metode amortisasi adalah garis lurus kecuali ada yang lebih sesuai. Metode amortisasi. Undang-Undang Pajak menyatakan bahwa amortisasi adalah pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atas nilai-nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat amortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat azas. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.